Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ikatan yang pertama, ikatan ion atau elektrovalen. Maksudnya apa ini? Ikatan yang dia itu melibatkan serah terima elektron valensi, sebetulnya seperti itu. Nah, jadi seperti yang sudah di video sebelumnya, contoh dari Na2O, ya, natrium oksida, yaitu ada terjadi penyerahan elektron dari Na, ya, kemudian diterima oleh O. Dan Na ketika menyerahkan elektron, maka dia akan menjadi ion positif, ya, ion positif, serta O, ya, ketika dia menerima elektron, maka dia akan menjadi ion negatif, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah biasanya ikatan ion ini dia terdiri dari logam, ya, dan non logam, gitu ya, logam dan non logam. Nah, untuk ion positif, ya, kita sebutnya sebagai kation, ya. Kemudian ion negatif kita sebutnya sebagai anion. Nah, tadi di sini kita balik ke sini lagi. Ketika ada Na, ya, ketika ada O, ya. O itu dia mempunyai konfigurasi elektron 2s2, 2p4, ya. Kemudian Na itu mempunyai elektron valensi 3s1, ya. 2p4 ini kan belum penuh, ya, maka dia akan siap menerima elektron. Nah, berapa elektron yang dia terima, gitu ya. Nah, ini yang akan kita jadikan bagaimana sih terbentuknya ikatan ion secara reaksi, gitu ya. Nah, di sini ada 2 elektron yang dia terima, sementara Na, ya, ini akan melepas 1. Na ini melepaskan 1 elektron valensi karena dia 3s1 yang akan dilepaskan. Sementara karena untuk memenuhi si O yang butuh 2 ini, maka Na-nya tidak hanya 1 atom, ya, dia ngajak kawan istilahnya dalam tanda kutip, ya. Bukan by one tapi bawa kawan. Jadi Na sini yang pertama dan Na yang kedua. Ya, jadinya Na yang melepas elektron, ya, Na ini nanti akan melepaskan elektron, ya. Ya, melepaskan elektron menjadi Na positif, gitu ya. Jadi Na akan melepaskan elektron menjadi Na positif. Kemudian O, ya, O ini akan menerima 2 elektron, ya, dia menerimanya 2, ya. Ini nggak boleh ditulis Na2+. Kenapa? Karena yang dilepas hanya 1 ini, ya. Tapi ada 2 atom. Nah, nanti penulisannya bagaimana kita ikuti. Ya, karena O kembali lagi, ya, karena O mengikat 2 elektron, ya, mengikat O ditambah 2 elektron, gitu ya, maka dia menjadi O2-, ya. Yang ini, yang atas, ya, yang atas ini adalah kation Na positif, sementara yang bawah adalah anion O2 negatif. Nah, kedua ini akan bereaksi membentuk ikatan ion. Bagaimana caranya? Ya, Na positif, ya, akan berikatan dengan O2 negatif, gitu ya. Nah, kok ini 1? Karena di sini tadi ada 2 Na, maka di sini kita kalikan 2. Ya, jadi artinya ada 2 atom Na positif, 2 ion Na positif ditambah O2 negatif. Terbentuklah senyawa Na. Ini koefisien namanya, ya, angka di depan, ya. Koefisiennya dari indeks itu angka yang di bawah sini. Nah, Na2, ya, O-nya 1. Ya, ini sudah aturannya seperti itu. Jadi penulisan senyawa, ya. Jadi Na2O. Inilah proses terbentuknya ikatan ion. Contoh lagi misalnya. Kita ambil contoh lagi. Misalnya ternyata kita punya aluminium. Al itu, ya, nomor atomnya 13. Ya.
Al13, kemudian konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, banyak. Nah, elektron valensinya adalah di kulit ketiga, yaitu 3s2 dan 3p1. Kita bisa lihat di sini. Ya. Ya. Untuk 3s ini terisi 2, untuk 3p ini hanya terisi 1. Ya. Gitu ya. Nah, misalnya artinya dia nanti cenderung dia bukan mengikat, butuhnya berapa ini? Kalau untuk jadi 6, mengikat 5. Ya, mengikat 5. Ya, itu ya. Jadi butuh mengikat 5. Tetapi itu enggak dilakukan oleh AL. Kenapa? Karena AL lebih mudah melepaskan 3 daripada mengikat 5. Karena elektronegativitasnya rendah. Ya. Jadi aluminium ini ternyata akan melepaskan 3 elektronnya. Ini dilepas, dan ini dilepas. Ada 3 elektron. Gitu ya. Nah, misal yang nerima O, padahal O butuhnya cuma 2. Ya udah, kan gini ceritanya. Kita nggak usah pakai ini ya, kita nggak usah pakai diagram lagi. Nah, kita langsung ke reaksinya misalnya. Kita tahu Al akan melepaskan 3. Dari mana? Nah, ini 3. 3 akan dilepaskan sehingga dia punya konfigurasi stabil 1s2, 2s2, 2p6. Penuh semua gitu loh. Kenapa kok nggak mengikat 5? Ingat ya, elektronegativitasnya Al itu rendah. Jadi dia lebih suka atau lebih cenderung melepaskan daripada mengikat. Nah, untuk itu ya, Al ini akan melepaskan 3 elektron ya. Misalnya kita Al dan O ya. Bagaimana terbentuknya ikatan ion antara Al dan O. Al akan melepas 3 elektron ya. Kita tahu kalau melepas dia jadi kation, jadi ion positif ya. Yang dilepas berapa? 3. Berarti muatannya 3 positif gitu ya. Mudah sekali. Kemudian O tadi akan mengikat 2 elektron, tetap 2 elektron, nggak boleh 3 elektron gitu ya. Nah, O akan mengikat 2 elektron menjadi O2-. Nah, kan ini beda. Kan ini beda. Kalau ditulis nanti bingung ya. Caranya adalah kita reaksikan antara Al 3 positif dengan O2 negatif. Udah, tulis gini dulu aja. Oke. Karena ini nggak boleh kita rubah-rubah ya. Muatan ini nggak boleh dirubah-rubah. Misalnya 3 positif jadi 7 positif, itu nggak mungkin ya, mustahil. Nah, untuk itu kita cari bagaimana biar muatannya sama. Kenapa? Karena ikatan kimia itu muatannya harus seimbang ya. Nah, ini Al3 positif, ini O2 negatif. Kalau mereka itu mau seimbang, maka dicari KPK-nya. KPK antara 3 dan 2, 6. Berarti ini dikalikan 2 ya. 2 kali 3 positif, jadi 6 positif. Dan ini yang O ini dikalikan 3 ya. Ini 6 positif ya, ini jadi 6 negatif. 6 positif dengan 6 negatif seimbang. Nah, senyawanya jadi apa? Ya, tinggal ditulis. Ingat yang koefisien ya, koefisien di angka depan itu dia akan jadi indeks. Al-nya koefisien 2 ditulis di sini. O-nya koefisien 3 ditulis di sini. Ya, Al2O3 seperti itu. Ya. Nah, itu proses terbentuknya ikatan ion dari Na2O dan Al2O3. Misalnya positif dan negatifnya sama, ya wis, tinggal nulis saja. Misalnya Na positif dengan Cl negatif, ya udah NaCl gitu aja. Mg2 positif dengan O2 negatif atau S2 negatif misalnya. Berarti 2 positif dengan 2 negatif, ya sama, MgS atau MgO gitu. Demikian kita akan berlanjut ke ikatan kimia selanjutnya, yaitu ikatan kovalen. Semoga bisa dipahami dan selamat berlatih.